Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yantin Kartini SPD. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengatasi peserta didik yang malas mengerjakan tugas, terutama dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pekerjaan rumah atau PR merupakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk dikerjakan dan dipelajari di rumah. Tentu saja tujuannya adalah sebagai latihan mandiri dalam rangka memberikan pengalaman bekerja, memperkaya pengalaman peserta didik, memupuk dan memotivasi cara berpikir kritis, serta keinginan-keinginan untuk melakukan eksperimen maupun penelitian. Sebagai seorang guru, tentunya kita berharap bahwa peserta didik bertanggung jawab atas tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan. Kenyataannya, tidak semua peserta didik rajin mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Tidak sedikit peserta didik malas dan ogah-ogahan ketika disuruh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah tersebut. Hal ini tentu saja bisa menyebabkan peserta didik ketinggalan dalam memahami materi pembelajaran, termasuk pembelajaran sejarah. Lalu, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab peserta didik itu malas mengerjakan tugas? Ini merupakan PR bagi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dan harus bisa mengarahkan agar peserta didik tidak malas dalam mengerjakan tugas. Ada beberapa hal, misalnya yang pertama adalah tugas membingungkan. Mungkin betul kita sudah menjelaskan materi, bahkan tugas-tugas yang harus dikerjakan itu seperti apa. Tetapi tidak semua peserta didik bisa memahami dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, kita harus bisa menjelaskan secara runut agar bisa dipahami oleh peserta didik atas tugas yang kita berikan. Kedua, bisa saja tugas yang kita berikan itu terlalu sulit. Jadi, tugas yang kita berikan tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik, tidak sesuai dengan karakter dan kemampuan berpikir peserta didik. Oleh karena itu, kita harus mau menanyakan apa kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik dan kemudian berikan bantuannya. Ketiga, kurang motivasi diri. Jadi, peserta didik tidak memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas. Kenapa? Ini bisa jadi karena peserta didik belum mengetahui manfaat belajar mengerjakan tugas-tugas. Bisa jadi karena peserta didik tidak mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Bisa jadi pula peserta didik malas mengerjakan tugas itu karena tidak memiliki kurang motivasi akibat dari kurangnya motivasi yang positif baik dari guru maupun dari orang tua di rumah. Yang keempat, bisa jadi peserta didik ini tidak mengerjakan tugas, malas mengerjakan tugas karena kondisi dia sedang sakit atau sedang sedih. Oleh karena itu, kita harus respect terhadap kondisi anak. Kenapa anak itu tidak mengerjakan tugas? Dan yang kelima, peserta didik merasa terganggu. Nah, dengan adanya tugas, peserta didik merasa aktivitas dia yang menyenangkan seperti bermain, menonton televisi, bermain games itu terganggu dengan adanya tugas. Nah, kita harus memahami kondisi peserta didik tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi agar peserta didik yang malas mengerjakan tugas itu mau mengerjakan tugas? Yang pertama, berikan bimbingan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas. Bekerja samalah dengan orang tua agar bisa memantau dan membimbing peserta didik di rumah. Kemudian kedua, jauhkan hal-hal yang sifatnya mengganggu peserta didik untuk belajar dan mengerjakan tugas. Ketiga, jelaskan akibat jika peserta didik tidak mengerjakan tugas. Keempat, sebagai seorang guru kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang kelima, berikan penghargaan kita harus memberikan penghargaan atau hadiah, tidak hanya berupa materi, bisa juga pujian dan sebagainya kepada mereka yang mengerjakan tugas dengan baik. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, tips yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.